Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabi hurril mayamin wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi bihi qalbi bihaqqi sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wal ali. Amma ba'du. Jazakallah khair. Memang saya minta mas, karena lek nyender ketahuan gini, maju nanggung, memang minta ganjel. Yang saya hormati para hadirin, para hadirat, muslimin muslimat yang hadir di malam hari ini, khususnya keluarga besar dari Madrasah Baitul Ma'mur, Al-Ustadz Kiai Arifin bin Satajanah wali santreh, wali murid, orang tetangga, alumni, simpatisan dari Madrasah Baitul Ma'mur. Tak lupa hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mudah-mudahan kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini saya dan jenengan dan kaulah sareng panjenengan eka resah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama senang, untuk bersama-sama gembira, arang-sarang perak, bunga, lebur, bersuka cita akan hadirnya seorang yang mulia, yaitu Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kegembiraan saya dan jenengan, kefungaan, kesenangan kuliwi sambian malam samangkin kaintoh, mudah-mudahan menjadi sebuah sebab, menjadi sebuah perantara saya dan jenengan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gembira, bahagia di dunia dengan keluarga yang diridhoi oleh Allah. Bahagia di dunia dengan rizki yang barokah. Bahagia di dunia dengan anak yang soleh dan solehah. Dan tentunya
dengan harapan yang besar, mudah-mudahan kelak kita bahagia di surganya Allah. Amin Allahumma. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dan jenengan gembira, saya dan jenengan senang, bahagia akan lahirnya Nabi Muhammad ini. Itu tidak bertepuk sebelah tangan, Pak. Bu, ini barat, selatan, utara, selatan. Bu, ibu, yuk, saya beri lauk. Mian mereng suara kula yuk. Jelas. Sampai dengar suara saya? Yang sana dengar? Dengar. Enten suara nampi anda pagi ada nak bolana. Saya kadang heran loh. Saya ini pakai mic ya. Saya ini pakai mic, Bung. Saya ngomong pakai mic, sound banyak. Di sana juga ada soundnya. Lah yang sana itu ngomong tanpa mic bisa sampai ke sini tuh gimana? Cerita. Allah. Kita ini bahagia, kita ini bahagia. Kebahagiaan saya dan jenengan nih, Pak. Kebahagiaan saya dan jenengan di malam hari ini, bahagia kepada Nabi Muhammad itu tidak bertepuk sebelah tangan, tapi disambut dengan luar biasa. Ya walaupun kegembiraan orang itu beda-beda. Saya melihat di sini banyak gantungan-gantungan itu. Nggak tahu isinya apa. Ada balon, ada roti, apa centong, sotel, apa. Ini kan ini bentuk kegembiraan, kan gembira. Saya kemarin beberapa hari yang lalu saya ngaji di Sumber Berkalong. Itu bukan ditaruh di pinggir, Ustaz. Isabuk ya tas, ditaruh di atas, Pak, digantung. Itu macam-macam. Ada gelas, ada tutupnya tok. Tutupnya tok, ada gelasnya. Jadi dijual terpisah. Jadi ada gelasnya, ada tutupnya. Ada pempes juga. Iya, ada pempes. Saya tanya ke tuan rumah, kalau ada pempesnya, iya Beb, buat tambah-tambah, nak kena Beb. Oh, tidak apa-apa, yang penting bukan pempesnya orang perempuan saja. Biar tidak ada fitnah. Itu bentuk kegembiraan. Tadi sore saya sebelum berangkat ke sini, sallallahu alaihi Muhammad. Sebelum saya berangkat ke sini, ba'da asar ada acara Maulid Nabi juga di selatan rumah. Di Probolinggo itu orang senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Tidak ada gantungan-gantungan seperti ini, tidak ada. Tapi mereka biasanya mengungkapkan ekspresi senangnya itu dengan ada pohon pisang kecil dihias, kemudian dikasih tusuknya sate itu bambu, ditancepno, ada gantungannya, Pak. Gantungannya kadang uang 2.000. Wah, ini Probolinggo begitu. Mahal Qiyam didom satu-satu. Kadang ada yang bukan uang, cuman kertas tok bendera. Segitiga itu didom. Tapi semua megang. Bahkan ketika Mahal Qiyam tidak dikasih, minta, mas, saya belum dapat. Saya kadang getun, apa enaknya? Oh, iyalah uang mungkin, kalau uang pendoan dek duit. Lo ada juga kertas bentuk segitiga, ditaruh di bambu. Nah itu kalau tidak kumanan, Pak, jaluk, minta. Saya kadang heran, oh ya dapat tidak untung, tak melo ya tak rogi. Lah kan ini kertas cuman, mon PC pendonan dong kertas. Cuman minta, sehingga saya menafsiri, saya dan gula karteen, neka seneng nggak orang Probolinggo. Kalau berlayar Kanjeng Nabi, lebat ngareka. Panjenengan, saya dan jenengan kalau mau jalan-jalan di Banyuwangi, di Banyuwangi itu kalau ada acara maulutan,
itu tidak sah. Maulidan tuh maulid Nabi tidak sah kalau tidak ada pohon pisang yang dihias, kemudian ditancap bambu, dan di bambu itu ada telurnya. Katanya orang Banyuwangi endok-endokan. Nah, itu kalau di bahasa Madura kan kurang enak soalnya. Sehingga saya menggunakan bahasa Jawa saja, endok-endokan. Itu tidak sah. Jenengan kalau ke Banyuwangi tidak sah, tidak ada endok-endokan, itu tidak sah. Tapi semua itu bentuk bahagia, bentuk sukacita, bentuk senang kepada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan senangnya kita ini, ya mohon maaf, senangnya kita dengan Nabi Muhammad, senang tok ini hanya kelas senang, belum kelas nyontoh. Ada kelas senang, ada kelas nyontoh. Ini kelas senang saja. Senangnya kita dengan Nabi Muhammad, senang saja, belum nyontoh. Itu para hadirin sudah bisa menjadi sebuah sebab, bisa menjadi sebuah. Saya nggak ropo bencong, ya Allah. Orang yang kerdus sarajaan kerdus saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Senangnya kita dengan Nabi Muhammad itu para hadirin sudah menjadi sebuah sebab, sudah menjadi sebuah perantara kita akan senang dunia akhirat. Ada seorang ulama, ibadah situng ulama, kaento benyakan kerdus iki berikan. Itu umang kata mah, ya mau didom zat. Itu umah. Oh buru datang, ereng pon suumpon kalau cek miramih, cek rafuan, kawan, sobung pon, enten mulai tak ganggu ngaji ni, sobungi, kawan, sallallahu alaihi Muhammad. Ada satu ulama ini saya berdiri tidak ganggu syutingan, tidak, karena like airbag sakit bang, desak roh. Ada satu ulama, udah situng ulama tetan, kaento amempe kanjeng Nabi. Udah situng ulama amempe kanjeng Nabi. Mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan mimpi ini bisa menjadi sebuah dalil. Mimpi itu bisa menjadi sebuah pijakan. Mimpi itu Pak bisa menjadi sebuah pondasi hukum, itu bisa. Cuman tergantung siapa yang mimpi. Kalau yang mimpi itu Nabi, yang mimpi itu orang yang dekat kepada Allah, bisa dipercaya. Sebagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, Nabi Yusuf itu dikabari oleh Allah, diberikan bisyarah. Nabi Yusuf diberikan kabar gembira bahwa beliau akan diangkat derajatnya, beliau akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Itu kabarnya lewat mimpi. Yang sering kita baca, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Nah, Nabi Yusuf itu mendapatkan kabar bahwa beliau akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan akan mendapatkan kejayaan, kebahagiaan, pangkat di sisi manusia lewat mimpi. Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, sallallahu alaihi Muhammad. Ramin nak kana ya. Ketika Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, kemudian selang berapa lama hidup di Madinah, Nabi Muhammad itu kangen. Nabi Muhammad itu kerong ke Mekah. Nabi Muhammad itu kangen ke Mekah. Makanya ketika teman-teman hadro ini, cakanca hadro ngajak kita bersenandung, mengajak kita menggosidah ya halal waton, kan gitu. Nah itu kan hubul waton
minal iman. Lah hubbul waton minal iman itu bukan hanya sekarang. Bukan saat ini hubbul waton minal iman itu. Nabi Muhammad itu sangat hubbul waton. Nabi Muhammad itu diceritakan beliau di saat sudah berapa lama di Madinah, beliau tuh kangen dengan Mekah. Sampai ngigau, sampai ngajak Pak. Nabi Muhammad tuh sampai ngigau, ngajak, nyebut Mekah. Sambil tidur beliau nyebut Mekah. Kenapa? Karena kangen dengan Mekah. Nabi Muhammad tuh cinta sekali dengan Mekah. Cinta dengan tanah kelahiran tuh, cinta dengan tanah air, Nabi Muhammad sangat cinta. Dan di saat Nabi Muhammad kangen dengan Mekah, kemudian Allah berikan mimpi ke Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad akan menaklukkan kota Mekah yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Itu Nabi Muhammad mendapatkan kabar lewat mimpi. Dan ulama-ulama kita, guru-guru kita sering mimpi Nabi itu sering, Pak. Lalu terus bagaimana dengan saya dan jenengan? Saya dan jenengan ini kalau mimpi, apakah mimpinya bisa dipercaya? Ya ngelihat bagaimana tidurnya. Kalau tidurnya seperti tidurnya Nabi, ya bisa diterima. Bagaimana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi itu kalau tidur, mohon maaf, kepala ini di utara, Pak. Kepala di utara. Ini contohnya luput ini. Contohnya kewalik ini Ustaz ya. Nabi itu kalau istirahat, kalau tidur, monsaren lagi, serane kan bude edeje. Kepala ini di utara, tapi ngadap ke kiblat, miring ke kanan. Kepalanya di utara, kakinya itu ke selatan, miring ke kanan menghadap kiblat. Seperti orang yang masuk ke liang lahat. Orang yang sudah meninggal dimasukkan ke kuburan, itu kan kepalanya di utara, kakinya di selatan. Loh, ketika kita tidur seperti itu, kalau jenengan dan saya tidur seperti itu, maka yang terjadi yang dimuliakan oleh Allah, malaikat yang nyatat kebaikan dan keburukan kita, itu selama kita tidur, kita nggak dicatat untuk tidur. Jenengan mungkin pulang dari sini jam 10 lah, sampai rumah jam 10, langsung naik kasur, kepala di utara, kaki di selatan, ngadap kiblat, tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kita tidur 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 bangun subuh. Berarti kita tidur 6 jam. Maka yang tertulis di malaikat kalau kita tidur seperti itu, bukan tertulis tidur tapi tertulis berzikir kepada Allah. Padahal orangnya ngerok gitu, Pak. Walau orang yang ngorok sekalipun, ajail sekali, tapi tidurnya dengan caranya Nabi, maka malaikat gak nulis tidur, ditulis berzikir kepada Allah. Makanya jenengan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk ibadah itu mudah sebetulnya. Ibadah itu gak harus di atasnya sejadah. Ibadah itu gak harus di atasnya masjid. Ibadah itu gak harus songkoan, gak harus kudungan. Jenengan tidur itu bisa bermakna ibadah. Yang penting tidurnya niru Nabi Muhammad. Loh saya gak bisa Beb niru Nabi Muhammad. Kenapa gak bisa? Kasur saya itu mojornya ke barat ke timur. Jadi kalau kalau miring kanan, ngadepnya ke utara. Ya diputer. Lalu kasur-kasur kita kan gitu. Kalau kasur-kasur kita, kamar-kamar kita, kalau hotel, kita masuk ke hotel, kemudian kasurnya ke barat ke timur, mujur ke barat ke timur, mungkin tak bisa dirubah. Mungkin kamar cibi, lepoter sampai atas tak apa-apa. Ya siapa yang mau melarang kita naruh kasur di atasnya rumah? Tidak ada yang melarang. Lapor hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini kadang lebih memilih kenikmatan duniawi ketimbang kenikmatan surgawi. Kita lebih mementingkan kenikmatan mata timbang batin. Nah kita mikir, oh kamar saya begini, lemari di sini,
kaca di sini, kamar mandi sebelah sini, kasur di sini. Sehingga ketika kasurnya harus arahnya selatan utara, hadap-hadapan nama kamar mandi, tidak bagus kan gitu. Lepas yang dimuliakan ada Allah, kalau kita tidur dengan kepala di utara, kaki selatan, maka mulai tidur sampai bangun dihitung berzikir oleh Allah. Lalu panjenengan tanya, saya tidurnya Habib, tidurnya saya ndak diem. Apa? Jawanya Abu Gelubuk itu apa? Mosek itu apa mana? Hah? Ya mon Madura mosek, mon Jawa apa mosek itu? Apa Bu? Katanya Jawa. Lah saya ini mau pakai bahasa Madura. Kata Ustadz Arifin ini, Beb, jangan bahasa Madura, Beb, banyak yang Jawa. Nanti tak Indonesia no. Apa yuk? Madura na Jawa nama sero apa? Umek. Umek. Umek kan. Kalau umek itu yang air ngalkal ya, umek es. Siapa yang jenengan ngerti nggih? Saya tidurnya Habib gerak-gerak. Tidak apa-apa. Orang-orang kalau tidur itu termasuk orang yang tidur itu termasuk orang yang rafi'ul golam. Ada beberapa manusia yang walaupun berbuat jelek itu nggak ditulis oleh Allah kejelekannya. Di antaranya orang yang tidur. Anak kecil walaupun berbuat dosa nggak ditulis dosanya oleh Allah. Rafaul golam. Orang gila itu rafaul golam. Termasuk orang yang tidur itu mulai tidur sampai bangun walaupun berbuat jelek itu nggak ditulis. Umpama ada orang tidur nyolong sepeda, tak dosa. Ini umpama ada orang ngajak, ngigau, pas gini jalan, ngambil sepeda, cepat-cepat dipentung itu. Nah, karena nggak punya dosa, dia. Udah orang ngajak kan, pas sampai ngalak sepeda itu dipentung. Ada dosa apa naruh. Saya tidurnya umek, tidurnya mosek, tidak masalah. Orang yang dihitung oleh Allah itu awalnya kan. Yang dihitung itu awalnya. Ketika kita tidur dengan kepala di utara, kaki di selatan, ngadap ke kiblat, miring ke kanan, dihitung berzikir. Walaupun subuh bangun, kaki di atas, kepala di bawah, tidak masalah. Tidak masalah, yang penting pertamanya itu. Nah kalau kita tidurnya seperti itu, saya dan jenengan tidurnya seperti itu, umpama mimpinya bisa dipercaya. Yang penting mimpi itu enggak bermakna fitnah. Umpama mimpinya bagus, umpama dapat duit 1 miliar mimpi, diamini, bisa jadi itu rizki. Yang penting tidurnya seperti tidurnya Nabi. Lah kalau cuman tidurnya enggak sembarangan, habis maghrib wiritan, isya, habis isya nonton TV. Dengan remote di tangan. Lihat sinetron. Sinetron itu jam berapa selesainya, Bu? 9, 10? Saya tidak pernah lihat sinetron. Saya paling senang tuh Tom and Jerry itu sudah. Lihat sinetron, ngantuk ini. Atau bapak-bapak lihat sepak bola malam minggu. Lihat sepak bola Liga Inggris, Premier League, atau La Liga, ngantuk, jam 10 ngantuk, TV dimatikan, langsung masuk kamar, tak becok, tak apa, hanya kaki yang didedu, plek tidur. Itu Pak, kalau jenengan tidur seperti ini, jangankan mimpi bagus, mimpi 4 angka tidak tembus Pak. Apalagi mimpi elek tambah tidak bisa dipercaya. Jangankan mimpi yang bagus, mimpi 4 angka ada kita tembus. Kenapa? Tidurnya sudah salah. Lah ulama ini mimpi, ya ulama mimpinya tidurnya dengan caranya Nabi, tidurnya dengan caranya Nabi, mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan kemudian ulama ini tanya, Nabi, hukumnya maulid ini bagaimana? Hukumnya maulid ini gimana? Karena di masyarakat banyak orang yang mengungkapkan kesenangan akan lahirnya dirimu, lahirnya engkau, lahirnya Kanjeng Nabi dengan
bersuka cita, bikin pengajian dan sebagainya. Hukumnya ini gimana? Haram tak? Hukumnya mauludan ini gimana? Bid'ah? Hukumnya mauludan ini apa? Sunnah? Apa bagaimana? Ulama ini tanya langsung ke Nabi lewat mimpi ini gimana? Sehingga ternyata apa jawaban Nabi? Nabi nggak mengatakan haram, Nabi nggak mengatakan wajib, Nabi nggak mengatakan sunnah, tapi Nabi mengatakan man fariha bina farrihna bih, kata Nabi. Ulama tanya Nabi bagaimana hukumnya mulutan, bagaimana? Orang-orang yang bersuka cita senang dengan kelahiran dirimu, kelahiran yang kau, kelahiranmu ini, bagaimana hukumnya? Orang-orang yang senang, apa hukumnya? Nabi jawab man fariha bina, barang siapa yang senang kepadaku, barang siapa yang menyenangkan akan diriku, senang dengan Nabi dan membuat Nabi senang, farrihna bih, maka akan aku buat dia senang dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma. Nah, makanya para hadirin senangnya kita ini, ya, senangnya saya dan jenengan akan lahirnya Nabi Muhammad. Senang tok ini, senang tok, belum nyontoy senang tok. Itu sudah membuat kita akan senang dunia akhirat, senang tok. Dan bahkan dikatakan senangnya kita dengan Nabi Muhammad itu satu-satunya cara, ya, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan di saat seperti ini, di tahun-tahun seperti ini, dibanding cara-cara yang lain. Lah apakah sholat tidak bisa? Ya bisa. Apakah dengan haji, umroh, puasa, zakat, sodako tidak bisa membuat kita senang? Bisa. Sholat contohnya. Apakah sholat itu nggak bisa bikin saya dan senang? Allah berfirman, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah berfirman, barang siapa yang melaksanakan sholat maka akan jauh dari kejelekan, akan jauh dari kemungkaran, berarti hidupnya tenang, bahagia. Ayat yang lain Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit-taqwa. Allah berfirman, ajak, suruh keluargamu untuk sholat. Ketika kamu dan keluargamu sudah sholat, maka rizki urusanku. Sholat bisa, sholat tuh bisa membuat kita senang dunia akhirat, bisa. Asal syaratnya satu, sholatnya khusyuk, rukunnya pas, syaratnya tercukupi, baru. Mungkin kalau syarat saya jenengan bisa, rukun mungkin mampu, khusyuk ini yang repot. Bahkan kenapa? Karena setan tuh ketika kita Allahu Akbar, niat saja, itu setan sudah mengganggu kita. Jangankan Fatihah, jangankan rukuk sujud, di saat kita nawaitu usolli, itu setan sudah mulai goda. Makanya jangan heran kadang ada orang yang mau sholat itu sampai berkali-kali Allah, kan gitu. Jangan heran, itu salah satu cara setan gudo. Padahal belum bar ini Allah saja. Makanya jangan heran ada orang kadang Allah, kan ada begitu? Ada seperti itu ada. Iya, itu padahal belum akbar masih Allah tok sudah digoda, Pak. Sehingga untuk khusyuk itu sulit. Bahkan dikatakan salah satu cara syaitan ganggu kehusuan saya dan jenengan, setan tuh mengingatkan barang yang lupa itu pas sholat. Mesti. Ibu-ibu ngomong mesti, Pak. Setan tuh kadang nginget barang yang hilang, itu kadang pas sholat. Mungkin bapak-bapak mungkin mau berangkat kemana gitu kan, mungkin mau berangkat ke kantor, sudah siap dengan bajunya, siap dengan celana, atau ibu-ibu mau berangkat berhasil siap, ternyata kontak sepeda tidak ketemu, muter-muter nyari kontak sepeda sampai capek mikir, duha sih, sudah saya berangkat kantor jelas telat sudah ini, fingerprint sudah telat, jelas sudah telat, masih sanwes duha Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, tapi di sini masih mikir, di mana kontak yo?
Allahu Akbar kontak. Sampai rokok, Allahu Akbar kan megang paha. Loh, dicelono ternyata. Padahal seperti itu kan gitu. Biasa, setan tuh cara setan tuh pinter. Setan tuh pinter. Kita urusan sholat saja. Sholat tuh bisa buat kita bahagia dunia akhirat tuh bisa. Tapi yang penting husuknya. Syarat mungkin mampu, rukun mungkin bisa, tapi husuk belum tentu kita bisa. Dan kehusukan kita akan berbalas dengan apa yang Allah berikan. Semakin husuk, semakin baik. Tapi semakin tidak husuk, semakin tidak baik. Makanya jangan heran kalau ada orang kadang walaupun sholat tapi maksiatnya tetap jalan. Jangan heran. Ada satu orang tanya begitu ke saya. Habib, katanya as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Katanya sholat itu bisa menjauhkan kita dari perbuatan jelek dan perbuatan mungkar. Saya sholat, Beb. Saya ini sholat, 5 waktu sholat. Tapi bibir saya ini, Beb, minta arasan oreng yang kerubung lala. Saya tanya lah, sholatnya enggak salah. Yang ngerjakan sholat yang salah. Sholatnya enggak salah, yang ngerjakan. Sama kayak lampu ini. Lampu itu kalau dipencet sekakelnya tet hidup, dipencet lagi tet mati. Sedangkan kita tet kok udah hidup, berarti apa yang salah? Bisa jadi sekakelnya yang rusak, atau kabelnya putus, atau lampunya mati, kan gitu. Lah sholat itu pasti, kalau kita sholat pasti akan membuat kita baik. Loh kok ada orang sholat 5 waktu luar biasa, tapi tukaran ndak mari-mari Pak. Soker tak buambu, mau duduk PC. Ini kalau tepuk tangan ini pertanda banyak ini Pak. Iya, saya mungkin berapa kali sering ngaji di berbagai tempat. Ketika saya ngomong sesuatu yang jelek, kemudian ada yang tepuk tangan, itu ada dua kemungkinan. Satu, memang banyak. 2, korbannya juga banyak. Mungkin yang tepuk tangan termasuk korbannya itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Ada orang seperti itu. Apakah sholatnya? Sholatnya ternyata sholatnya sudah baik, tapi orangnya kok jelek. Bukan sholat yang salah, yang ngerjakan sholat ini mungkin kekhusyuannya kurang. Gitu. Zakat, sodako yang kita keluarkan, untuk fakir miskin dan sebagainya, dikatakan oleh Nabi dalam sabdanya, barang siapa yang bersodako akan jauh dari bala dan bencana. Barang siapa yang sodako subuh, akan hari itu akan selamat dari bala dan bencana. Makanya sedang banyak hari ini digalakkan sodako subuh. Ketika kita sodako di subuh hari, itu akan selamat sampai subuh lagi. Mungkin dalam hadis yang lain Nabi bersabda, barang siapa yang sedekah baliyasdat akan bertambah. Kemudian kok kita sedekah, tapi kok bencana masih banyak. Kita sedekah, tapi kok ujian terus menerus. Ya kita lihat sedekahnya ikhlas apa tidak. Karena saya terus terang saja ya, hari ini nyari orang ikhlas rada repot Pak. Jenengan kalau mau kocoan ke orang ikhlas, sahabatnya Nabi itu ikhlas Bu. Pak, sahabatnya Nabi itu orang yang paling ikhlas. Jangan tahu, sahabat itu kalau sedekah itu tidak seperti ini. Sahabat itu kalau sedekah Bu, enggak gini. Kenapa? Karena kalau kita begini, pasti ada yang begini. Tangan yang di atas lebih mulia ketimbang tangan yang di bawah. Sahabat tidak mau temannya menjadi tidak mulia. Dan sahabat tidak mau dia merasa lebih mulia daripada temannya. Sehingga gak mau begini. Bagaimana? Sahabat itu kalau mendatangi temannya yang kurang mampu, tanya, sampean punya uang? Saya sudah 3 hari tidak makan. Karena gak ada yang mau dimasak. Itu tangan yang miskin dimasukno ke sakunya yang sugih. Ngambil sendiri Pak. Kok ketawa ini? Ini sudah mikirnya macam-macam sudah ini. Kalau kata bahasa teman-teman hari ini, kata bahasa netizen, otaknya traveling ini. Lah beneran,
Sahabat tuh gini, sahabat tuh begini. Sahabat tuh kalau datang ke temannya, sampean sudah berapa hari nggak makan? Sudah berapa hari saya belum bisa beli tepung ini. Ayo, tangannya si miskin tuh yang tangannya yang nggak punya, dia masukno ke kantongnya yang soge, ngambil sendiri. Cuman yang perlu kita ketahui, yang soge itu ikhlas lillahi ta'ala, yang miskin koni bima qasamallah, nerimo dengan apa yang Allah berikan. Sehingga ketika tangannya masuk ke sakunya yang soge, dia hitung-hitungan, Pak. Saya per hari untuk beli minyak, beras, bla 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 50.000. Berarti saya ngambil 200 saja untuk 4 hari. Jadi ngambilnya 200. Walaupun ada 2 juta, yang diambil 200. Kenapa? Nerimo dengan bagian Allah berikan. Ya, mon miskin mungkin, Pak. Biasa nelang. Kok bisa seperti itu? Apa mereka tidak cinta dunia? Kenapa kok mereka hanya ngambil kebutuhannya? Karena satu, mereka sadar bahwa dia orang yang harus nerima dengan ketentuan Allah, bahwa dia dijadikan orang yang berkurangan. Satu, yang kedua dia sadar yang soge ini bukan cuma sekarang ngasih, besok lusa ketika melihat dia tidak makan akan ngasih lagi, sehingga tenang. Yang miskin nerimo, yang soge sadar diri, enak, Pak. Sekarang kan enggak, yang soge enggak tahu diri, yang kaya medit. Kalau dulu kan belen, yang soge sadar diri, yang miskin sadar diri. Sekarang kan enggak, yang soge medit, yang miskin rakus. Sehingga enggak belen. Laporadin yang dimuliakan ada Allah SWT, kan begitu. Jenengan tahu orang yang minta-minta itu apa namanya? Pengemis. Pengemis itu bahasa baku Indonesia atau bukan? Kan lihat. Bahasa bakunya pengemis itu orang yang meminta-minta. Pengemis itu istilah. Kenapa kok dikatakan? Jangan lihat, kenapa kok dikatakan pengemis? Kenapa kok disebut pengemis? Orang yang minta-minta itu kenapa dikatakan pengemis? Karena mereka itu dulunya jalan keliling minta-minta ke orang kaya itu setiap hari Kemis. Mereka itu jalannya tiap hari Kemis, maka dikatakan ngemis. Melaku saben dino Kemis, ajalan benare Kemis. Loh kok bisa Kemis? Ya nggih. Jenengan mungkin saudara-saudara kita yang laki, bapak dan suami kita ini Bu, kalau Jumatan sebelum khotib naik ke mimbar ada siapa? Ada Bilal. Apa kata Bilal? Idul Fuqara wal masakin gitu. Hari Jumat, sekarang hari Jumat. Hari Jumat ini adalah telasan, lebaran, rioyonya orang miskin dan orang fakir. Kenapa hari Jumat dikatakan hari rayanya orang fakir? Kenapa hari Jumat dikatakan hari rayanya orang miskin? Karena orang miskin dan orang fakir hari Kamis sudah keliling nyari sodako, sehingga Jumat mereka lebaran, Pak, duwe akeh. Cuman kembali ke konsepnya tadi, yang miskin keliling tiap hari Kemis, yang soge Kemis sudah siap dengan sodakohnya. Sehingga mereka nggak jalan lagi. Sekarang kan enggak. Yang minta-minta bukan cuma Kemis, ke Sabtu, ngerebung, ke Selasa, Pak. Bendino. Yang soge juga nggak siap dengan sodakohnya. Permisi, tidak ada orangnya, suami saya kerja. Lah saya ngomongnya siapa? Din. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah sahabat tuh begitu. Sahabat tuh kalau sedekah enggak seperti ini. Sehingga kenapa? Menjaga keikhlasan. Nah sekarang kan enggak pati ikhlas. Orang kadang Jumat barokah sego. Ngasih nasi Jumat barokah, bawa nasi satu kresek isi 30 bungkus. Ketemu orang becak, ketemu orang pemulung, ketemu orang yang mungkin kita anggap ekonominya lemah, kita kasih, Pak, sodako Pak, hari Jumat. Ini ketika tangan begini, foto ping 10.
Facebook, Instagram, WhatsApp. Sehingga kata yang nerima, ya Allah, sego sak bungkus sak dunya ro. Abang kumberak nerima nasi sebuntuk sak dunya sih tahu. Sehingga kenapa yang ngasih dak ikhlas, yang nerima juga nggak senang hati. Lah gara-gara itu kemudian hadis Nabi yang menjanjikan akan kenikmatan sedekah tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena kita tidak terdaftar sebagai orang-orang yang telah lulus dalam seleksi sedekah. Lah baca Quran kan ya la bizikri tatmainnul qulub. Kita sering berzikir tapi hati kok tetap susah, sumpek dan sebagainya. Kenapa? Karena kita mungkin baca Al-Qur'annya dengan tartil yang salah, kita baca Quran dengan tajwid yang kurang sebagainya. Lah amalan-amalan ibadah yang lain ketika menjanjikan akan kenikmatan, kebahagiaan duniawi dan surgawi, kenikmatan akhirat, dunia dan akhirat itu dengan penuh dengan syarat. Tapi ketika kita menggapai kebahagiaan lewat jalan Habibuna Muhammad SAW, ketika kita mencari kebahagiaan lewat dengan jalan sholawat, ketika kita mencari kebahagiaan dengan senang dengan Nabi Muhammad tanpa syarat, Pak. Maka dikatakan laula zinatul wujud ma taba izi wal jud. Kalau bukan karena lewat jalannya Nabi Muhammad, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Lepas hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam tuh kurang hebat bagaimana? Jenengan tahu Nabi Adam tuh lahirnya di mana, Bu? Sampean tahu? Lahirnya tanah kelahiran Nabi Adam di mana? Surga. Beda dengan saya dan jenengan. Saya dan jenengan lahirnya di dunia. Saya lahir Banyuwangi. Cuma kemudian pindah ke Probolinggo karena kecantol. Dan saya asli Banyuwangi. Saya ini asli Banyuwangi, cuman kecantol sama orang Probolinggo enggak pulang. Jenengan orang Jember. Mungkin lahir di Jember atau mungkin bukan lahir di luar Jember, balik tinggal di Jember. Tidak ada di antara kita yang lahir di surga, enggak ada kecuali Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu hadirin, Nabi Adam itu setelah memakan buah khuldi, dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon khuldi. Ternyata bukan hanya mendekati, Nabi Adam itu makan buah khuldi. Setelah makan buah khuldi, Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke dunia, dijatuhkan oleh Allah ke dunia, ke tempat yang paling jelek, yaitu dunia yang hina. Dari tempat yang mulia, surga, gara-gara makan buah khuldi diturunkan ke tempat yang hina yang bernama dunia. Sampai di dunia, Nabi Adam ini mohon maaf kepada Allah, minta maaf, Pak, istighfar. Dengan doa yang sering kita baca, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam baca doa ini. Kenapa? Minta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya hamba yang zalim kepadamu, hamba yang tidak nuruti perintahmu ya Allah. Berapa lama Nabi Adam baca doa ini? Ulama ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Satu perbuatan Nabi Adam minta ampun 400 tahun. Tidak diterima oleh Allah. Tidak disambut oleh Allah. Kemudian kau bisa disambut setelah menyebut namanya Nabi Muhammad SAW. Baca doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Kurang hebat bagaimana doanya Nabi Adam? Kurang mandi bagaimana doa Nabi Adam. Tapi sampai ratusan tahun tidak disambut, tidak diterima oleh Allah. Kemudian setelah menyebut nama ya Allah, dengan keberkahan Muhammad Rasul, dengan kemuliaan Muhammad Rasul, ampunilah saya bihaqqi Muhammad, dengan kehebatan, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Allah tanya, kamu kok tahu Adam nama Muhammad tuh, kamu kok tahu dari mana? Muhammad belum aku lahirkan. Manusia yang ada saat ini kamu dengan istrimu Hawa. Sedang kok kamu nyebut nama Muhammad, kamu tahu dari mana? Apa jawabnya Nabi Adam? Iya, ketika kau berikan roh dan aku membuka mataku pertama kali, tertulis di singgasanamu bahwa ada tulisan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aku tahu La ilaha illallah adalah dirimu, zatmu. Lah Muhammad Rasulullah ini siapa? Dan aku yakin pasti orang yang mulia karena bersanding denganmu. Sehingga aku hari ini memohon akan kemuliaan Muhammad utusanmu, ampuni dosaku.
Makanya kemudian setelah menyebut nama Nabi Muhammad, baru Nabi Adam diampuni. Makanya Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, lamma tawassala Adam min zalatin bika faza fahuwa abaka. Dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, setelah Nabi Adam ini menyebut nama Nabi Muhammad, lamma tawassala Adam min zalatin, setelah Nabi Adam menyebut nama Nabi Muhammad, faza, maka beruntung siapa Nabi Adam, bahagia Nabi Adam, fahuwa abaka, padahal Nabi Adam ini bapaknya Nabi Muhammad. Jadi seorang bapaknya Nabi Muhammad masih menggapai kebahagiaan, mendapatkan kesejahteraan, kesenangan dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Nabi Adam, Nabi Ayub. Nabi Ayub begitu, sering kita mendengar cerita Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam yang sakit sampai dijauhi oleh istri dan umat-umatnya. Nabi Ayub itu sembuh. Kapan sembuhnya? Setelah berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Wazaka Ayyubun. Wazaka Ayyubun. Dikatakan dan berdoa. Wazaka, dan begitu pula. Siapa Nabi Allah Ayub? Lidzurin massahu, menghilangkan segala apa? Segala kejelekan-kejelekannya. Sejak kapan? Sejak menyebut nama Nabi Muhammad. Nah, kalau nabi-nabi saja, kalau nabi-nabi saja ini ngampung keberkahan, ngampung kebahagiaan, numpang kesenangan lewat Nabi Muhammad, bagaimana saya dan jenengan yang bukan nabi, bukan rasul? Nah, kalau ada orang tidak mau sholawat kan cek soron itu. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Abu Abdullah Muhammad Al-Busiri, beliau mengatakan wa kulluhum min rasulillahi multamisun hurfam minal bahri aw rasfam minadiyami. Semua nabi itu ngampung, numpang bahagia ke siapa? Ke Nabi Muhammad. Nabi saja numpang, apalagi saya jenengan. Makanya jenengan hari ini, saya dan jenengan yang hari ini, malam hari ini senang dengan Nabi Muhammad. Hati kita yang senang dengan Nabi Muhammad, ayo kita rawat. Kesenangannya kita rawat, kebahagiaannya kita jaga. Kenapa? Karena ini cara satu-satunya untuk kita bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, bagaimana kemudian caranya? Caranya bagaimana? Agar bahagia ini selalu ada itu bagaimana? Ya, kita ikuti. Mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad itu tidak berat. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya dan jenengan ngikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Untuk ngikuti jejak langkah Nabi Muhammad itu tidak repot. Karena Nabi Muhammad bukan hanya ngajari kita urusan ibadah. Nabi itu ngajari kita dengan seluruh, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, Nabi Muhammad tuh ngajari, Pak. Makanya orang kafir Quraisy itu mengatakan, sebetulnya orang kafir Quraisy itu ngakui Nabi Muhammad. Mereka mengatakan tidak ada agama yang detail seperti agamanya Muhammad. Sampai sampai urusan kamar mandi diajari oleh Nabi Muhammad. Al-Imam Hasan Al-Basri, sallallahu alaihi Muhammad. Saya ini sering nyontohkan hal-hal seperti ini, kenapa? Karena kadang kita ini mikirnya kejauhan. Membayangkan mau tahajud, membayangkan mau hatam Quran, membayangkan ini itu. Padahal mohon maaf, urusan kamar mandi saja kita tidak selesai. Imam Hasan Al-Basri, Pak, Imam Hasan Al-Basri itu, Bu, tiap hari ketemu Nabi. Tiap hari. Beliau tiap hari bermimpi Nabi dan tiap hari ketemu Nabi. Sekali waktu Nabi tidak datang beberapa hari. Dan Nabi tidak datang beberapa hari, Imam Hasan Al-Basri kangen, Pak. Kerong, nangis. Sehingga sholawatnya diperbanyak, ibadahnya ditambahi. Kemudian Nabi rawuh kembali. Nabi datang kembali. Di saat Nabi datang, Imam Hasan Al-Basri tanya Nabi, kenapa jenengan kok lama tidak datang? Biasanya jenengan tiap hari datang. Nah, ini kok beberapa hari jenengan kok tidak datang? Apa jawabnya Nabi Muhammad? Iya,
saya tidak datang gara-gara kamu kemarin masuk kamar mandi kaki kanan terlebih dahulu. Gara-gara kaki kanan dulu masuk kamar mandi, Nabi sudah gak ridho, Pak. Kira-kira saya jenengan nih ke kamar mandi kaki yang mana duluan? Alonca, wah. Ini teman hadro nyaut, alonca aja. Saya gak terpeleset, Cong. Tapi yang jelas, kadang kita nggak ngereken. Abah tak apa ngerasa soko sidik magade. Lah, urusan kaki saja itu Nabi Muhammad detail memperhatikan kita. Makanya untuk nyontoh Nabi Muhammad, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, mohon maaf kalau kita nggak mampu nyontoh urusan ibadah, kita nggak mampu nyontoh Nabi Muhammad urusan yang sifatnya ibadah, tenang jangan khawatir. Nabi Muhammad tidak ngajari ibadah saja, tapi Nabi Muhammad ngajari kita di luar ibadah dan itu bermanfaat. Di antaranya sallallahu alaihi Muhammad. Nabi itu sekali waktu lewat di kuburan, Pak. Lewat di kuburan pemakaman. Sampai di tengah-tengah pemakaman Nabi nunjuk dua makam. Apa doa Nabi? Ini dua kuburan ini sama-sama kuburan yang diazab oleh Allah. Dua orang yang ada di dalam makam ini sama-sama orang yang kena siksa kubur. Sahabat tanya, apa penyebabnya Nabi kok mereka disiksa? Mereka ini menganggap perbuatannya itu remeh. Tapi padahal sangat besar ancamannya. Satu, an-namimah kata Nabi, orang yang suka adu domba. Yang kedua, orang yang kalau ke kamar mandi buang air kecil tidak hati-hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya jelaskan yang dua saja. Apa yang kedua? Kalau namimah, adu domba sudah jelas. Orang jelek orang dosa, ketok moto. Kata Nabi yang satu ini diadab, disiksa oleh Allah hanya gara-gara kalau kencing, Pak, buang air kecil tidak hati-hati. Makanya kemudian bagi orang laki, cowok, laki, amit, mon aseni, kalau buang air kecil duduk, Pak. Laki kalau perempuan tidak usah diomong no. Saya tidak bayang no. Gimana kalau orang perempuan buang air kecil sambil berdiri? Hancur, Pak. Lah Nabi bersabda, Nabi menyampaikan ke sahabat kalau buang air kecil duduk. Itu kapan? 1400 tahun yang lalu yang belum ada dokter dan sebagainya. Sekarang dengan adanya teknologi medis dan sebagainya baru ketahuan ternyata kalau orang itu kencing, buang air kecil, kemih, aseni itu duduk, mohon maaf, kantong kemih, tandonnya air kencing kita itu naik. Kalau kita duduk itu tertekan sehingga naik, sehingga tandon lebih tinggi timbang kerannya itu. Jadi tandon dengan selangnya, dengan pipanya itu, Pak, lebih tinggi tandonnya. Sehingga walaupun ame dak ngejen keluar cibi. Tapi kalau kita berdiri, tandonnya di bawah, selangnya di atas. Sehingga kalau mengeluarkan perlu sanyo, Pak, perlu maksa. Iya lek sanyonya tuh hadro ini seumur 17, Pak. Lek sanyo seumur 70. Sudah galir itu. Laporan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Nabi itu bahkan Nabi mengatakan kalau ada orang buang air kecil kemudian sampai cipratan dan cipratannya itu mengenai baju dan kain sarung, kita gunakan untuk sholat tanpa sepengetahuan kita, maka cipratan itu akan menjadi cipratan api neraka. Lalu urusan buang air kecil saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Ya Muhammad sudah hadir, berarti harus gantian ini, lokir. Agak lagi ngereng. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah untuk kita agar hati kita ceket dengan Nabi Muhammad, agar kebahagiaan, kecintaan kita ini ceket dengan Nabi Muhammad, bukannya euforia malam ini saja, bukan cuma 1 bulan kita sukacita, gembira, sholawatan, kemudian keluar bulan Maulid hilang,
Agar nggak hilang kita ambil satu perbuatan, satu sunnah yang kita jaga sampai tahun depan. Tahun depan kita ambil satu lagi sampai tahun depan. Sehingga kemudian hati ini akan terus terpatri nama Nabi Muhammad. Akan melakukan sesuatu, mohon maaf, ketika kita masuk kamar mandi, Amit, mohon maaf, mau buang air kecil, kita ingat, yo Nabi Muhammad duduk. Ingat Nabi Muhammad terus. Kalau kita mungkin, mohon maaf, saya kan menyontoh yang hal seperti ini karena mungkin saya juga nggak mampu untuk mengerjakan yang repot. Saya mau nyoron, ayo hatam sehari 2 kali. Saya jadi juga belum hatam kadang. Atau kita ambil contoh yang lain, mohon maaf, mungkin makan dan minum. Kita kan pasti, makan minum pasti. Tidak ada orang yang nggak makan nggak minum. Dan ketika kita makan dan minum, kita usahakan makan dan minum kita nyontoh Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad itu kalau makan, kalau dahar, dikatakan dalam sebuah hadis, saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam babut ta'am, Nabi itu ketika makan dengan tangan yang kanan. Nabi itu kalau dahar, anggi tanang si kanan. Bahkan Nabi Muhammad tuh marah, duka, marah, sangat marah kalau ada sahabat yang makan dengan tangan kiri. Dalam sebuah riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi itu suatu saat pernah melihat ketika makan dahar dengan sahabatnya, Nabi itu melihat ada sahabat makan tangan kiri. Nabi nggak nunggu sepinya orang, Pak. Nabi tidak nunggu selesai. Di saat itu juga didodeng dengan Nabi. Kul biyaminik. Makan tangan kanan. Nah sahabat itu jawab, saya tidak bisa Nabi. Kembali Nabi nyuruh, kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Saya tidak bisa Nabi. Apa kata Nabi? Seterusnya kamu tidak bisa. Langsung dikatakan langsung mati, Pak. Tangannya itu langsung mati. Langsung stroke. Hanya gara-gara tidak mau makan dengan tangan kanan. Nah kita kan kalau makan kan pasti. Kita ini kan makan pasti, minum pasti. Lah ayo kita makan dan minum dengan nyontoh Nabi Muhammad. Minimal tangannya sajalah. Kalau porsinya kan rada abot. Kalau porsi makannya kan agak berat. Kalau Nabi itu puasa sampai 3 hari. Sampai perutnya ada ganjel batu. Saya jenengan kan ganjel pentol. Nah kalau porsinya kan repot porsinya, tangannya saja. Saya tanya boleh saya tanya biar Kiai istirahat sebentar. Saya tanya, jenengan kalau dahar tangannya tangan apa? Tangan, alhamdulillah. Nyuap nasi tangan, sendok tangan, keropoknya. Keropok itu bukan makanan tah, angin. Dalam sebuah kaidah, ada sebuah kaidah begini, idastama'al halal wal haram kulibal haram. Ketika berkumpul satu barang yang haram, kemudian ketumpahan berkumpul barang yang halal, kemudian ketumpahan satu barang yang haram, maka semuanya menjadi haram. Jangan makan dengan tangan kanan nasi sepiring barokah, keropok yang kecil dari tangan kiri, kok enggak barokah semuanya itu. Ya sama makan kue tirem, TOT, tahu berontak, tahu betis, tangan yang kiri apa? Ya enggak apa-apa, saya mengharap jenengan ngaku saja sebetulnya. Berarti ngaku, orang itu kalau ngaku salah akan memperbaiki gitu loh. Beda dengan orang kadang begini, ada orang begini, ketika dia makan dengan tangan yang kiri, dibenarkan oleh temannya, tangannya, oh ya mohon maaf saya lupa. Itu membenarkan diri, gak merasa salah. Ketika dia gak merasa salah, sampai kapanpun gak akan bisa membenarkan diri. Gak bisa benar ya. Makanya saya gak terima ada orang mengatakan, sampean tangannya salah. Oh iya mohon maaf saya lupa. Bukan lupa, tidak terbiasa. Kalau sudah terbiasa, kita kalau terbiasa tidak mungkin lupa, Pak. Sama, jenengan kalau ke kamar mandi buang air besar, selesai buang air besar membersihkannya, istinjaknya dengan tangan, pernah lupa?
Pernah lupa? Oh kalau payen sih kanan pernah? Tidak pernah kita lupa karena biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Cabai, lombok, kerupuk itu usahakan Pak dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri. Nah kalau kita punya teman yang kemudian lupa sama godit, tangannya, salah enggak salah. Contoh lagi nih, botol. Kalau kita dikasih air botolan begini, bukanya tangan kanan Pak, pasti sudah. Karena kekuatan tangannya kita ada di kanan, buka kiri nggak mungkin mampu. Nah masalahnya mare muka deh iya dia. Se kanan toto pamelono. Ngenom mabakun kacer. Jangan kalau dikasih yang gelasan, dikasih sedotan nih, ya kan nyocon itu, masang sedotan tangan kanan, minumnya kiri. Kembali saya jelaskan, ini hanya urusan tangan, bukan urusan porsi. Nabi itu kalau porsinya Nabi Pak, kalau porsinya Nabi, oh berat. Nabi itu kalau minum, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi kalau minum itu 3 kali teguhan, 3 kali gelegan. Bismillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, gelek alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, gelek alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, gelek alhamdulillah, selesai. Nabi kalau minum seperti itu, setiap minum. Ayo jujur, okay? Jenengan mampu enggak? Sama saya juga gak mampu. Makanya kan saya gak berani ngajari porsinya, hanya tangannya dok. Ya kalau pengajian seperti ini di depan halayak ramai mungkin bisa jaga image polanya. Kan minum, ya jenengan juga hahaha. Minum, ada kadang kalau kita undangan atau kita bertamu ke rumahnya orang yang mulia kan begitu. Minum, bismillah taruh. Kenapa? Bukan nyontoh Nabi, malu. Terbukti ketika sendirian ibu-ibu mulai jam 7 anak berangkat sekolah, suami berangkat kerja, ngepel, nyapu, habis ngepel masak, keringetan Pak, ngelak, haus, pelkak sebarang bodoh, selesai tersaji ceret. Mikirnya bismillah. Set. Lah porsinya itu kan porsinya. Tangannya betul, porsinya lopot sih. Tapi bagaimanapun itu kita ini kalau kita ini menginginkan Nabi selalu di hati kita, ayo kita ambil satu saja lah. Satu saja ajaran Nabi yang mampu kita lakukan. Apa? Monggo, mungkin jenengan nyontoh tidurnya, mungkin nyontoh daharnya, mungkin nyontoh minumnya, atau apapun saja. Karena Nabi itu mengajarkan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah ketika kita mengikuti jejak langkah Nabi, 1 atau 2 perkara, maka akan terpatri, akan terada di hati kita, Nabi Muhammad. Makan, kanan, Nabi Muhammad. Masuk kamar mandi, kaki kanan, Nabi Muhammad. Buang air kecil, duduk, Nabi Muhammad. Terus ketika kita senang dengan Muhammad, kita akan senang dunia akhirat. Amin Allahumma. Nah, demikian mohon hadirin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila terlalu panjang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada perkataan dan omongan saya yang kurang berkenan di hati jenengan, saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang diberikan oleh Habib Kusoy bin Abdullah Segaf bisa kita amalkan. Amin Allahumma amin. Selanjutnya santunan anak yatim piatu.
Kepada Bapak Jukianto dan Bapak Misterianto, waktu dan tempat kami haturkan.